warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtala. Saya mengajar di Min 53 Widya. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PEK 2 tahun 2023 di LPTK Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan nomor induk mahasiswa 2112343. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran yaitu sebagai tugas uji kinerja dengan tema Sunan Bonang. Mari kita saksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa belajar kita. Siapa ketua kelas? Coba maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Silakan duduk kembali ke depan. Hari ini hadir semuanya? Ya, Bapak absen dulu. Dijawab ya. Hamzah, Fatir, Syarifah, Naila, Dea, Bulan, Az-Zaki. Jadi untuk meningkatkan nilai-nilai kita kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, jadi lagu wajibnya untuk hari ini kita menyanyikan lagu Pancasila. Ayo sama-sama kita berdiri sambil menyanyikan lagu Pancasila. Silakan duduk kembali. Kita belajar tentang profil Sunan Bonang. Ya kan, masih ingat? Profil Sunan Bonang? Siapa itu nama Sunan Bonang aslinya? Ya. Nama ayahnya? Ibunya? Berarti masih ingat semuanya kan? Ya, jadi untuk hari ini
Jadi sebelumnya Bapak ingin memberikan asesmen awal, yaitu berupa soal. Dikerjakan ya, ini masing-masing. Dikerjakan yang sudah siap boleh dikumpulkan ya. Dikerjakan yang sudah siap boleh dikumpulkan ya. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap boleh dikumpulkan. Ya, jadi untuk hari ini kita akan baca tentang cara penyampaian dakwah Sunan Bonang. Tujuan pembelajaran ataupun PP menganalisis peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam melalui seni dan sastra sebagai motivasi menjadi pribadi kreatif dan inovatif. Alur tujuan pembelajaran atau ATP. Coba siapa yang mau baca? Coba. Peserta dianalisis perannya Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam melalui seni dan sastra sebagai motivasi menjadi pribadi kreatif dan inovatif. Ya, terima kasih. Peserta didik menganalisis peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam melalui seni dan sastra sebagai motivasi menjadi pribadi kreatif dan inovatif. Nah, ini contohnya apa itu tahu anak-anak? Gambar apa itu? Alat musik Bonang kan?
Pernah lihat itu? Pernah. Di mana? Buku. Di buku. Terus di mana lagi? Di TV. Ya, itu alat musik yang digunakan Sunan Bonang. Peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Siapa yang mau baca? Terus. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Bonang punya peran penting dalam pengembangan siar Islam, yaitu 1. Mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. 2. Memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. 3. Menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk budi. Ya, dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Bonang punya peran penting. Yaitu yang nomor 1, mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Nah, Sunan Bonang mengembangkan Islamnya lewat seni dan budaya. Contoh seni yang seperti Bapak bilang tadi menggunakan alat-alat musik, wayang dan lain sebagainya. Sikap politik dalam pribadi Sunan Bonang. Ya, siapa lagi yang mau membaca? Siapa gitu? Udah, silakan. Menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Sunan Bonang menjadi teladan dalam sikap politiknya, yaitu menyebar Islam yang bersih dan benar. 2. Seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. 3. Toleran dalam dakwah. Ya, terima kasih kepada kita yang telah membacanya. Jadi untuk lebih memantapkan lagi dalam pembelajaran kita ini tentang cara penyebaran Islam di Nusantara oleh Sunan Bonang. Nah, kita akan menonton sama-sama video kisah dakwah Sunan Bonang. Ya, dinonton sama-sama ya. Nanti kita ambil kesimpulan dari video tersebut. Dan apa yang kalian pahami dalam video kisah Sunan Bonang. Di sini saya bisa Sunan Bonang yang berdakwah melalui metode sastra. Dari mana? Becuk lah gero-gero lah. Oh. Maulana Magdum Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang merupakan salah satu ulama wali Songo yang paling populer dalam berdakwah. Ia menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila yang merupakan putri dari Adipati Tuban yang bernama Arya Teja. Ia merupakan keturunan ke-23 Nabi Muhammad. Hal ini bisa kita ketahui dari silsilah yang menghubungkan garis keturunan Sunan Bonang dengan Nabi Muhammad. Sunan Ampel yang merupakan ayah dari Sunan Bonang adalah anak dari Ibrahim As-Samarkandi. Jika ditarik garis keturunannya, maka akan menemui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri merupakan khalifah keempat sekaligus sepupu Nabi Muhammad dan suami dari salah satu putri bungsu Nabi Muhammad yakni Fatimah Az-Zahra. Sunan Bonang diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Kediri, Tuban, dan daerah Sempadan Surabaya. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Pada saat itu, ia mendirikan sebuah langgar atau masjid di tepi Sungai Brantas, lebih tepatnya di Desa Singkal. Masjid tersebut bernama Masjid Astana, yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dari masjid kecil yang terletak di bagian komplek makam Sunan Bonang inilah pada masa itu menjadi tempat belajar mengajar, ibadah, dan sekaligus menjadi pusat dakwahnya.
Sunan Bonang juga sempat mengislamkan Adipati Kediri, yaitu Arya Wiranatapada sekaligus putrinya. Menurut Babat Daha Kediri, usaha dakwah awal yang dilakukan Maulana Makdum Ibrahim di pedalaman Kediri adalah dengan pendekatan yang cenderung bersifat kekerasan. Sebagai akibat pendekatan dakwahnya yang keras itu, dalam Babat Daha Kediri dikisahkan bagaimana Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa konflik dalam bentuk perdebatan maupun pertarungan fisik. Kiranya setelah kurang berhasil melakukan dakwah di Kediri, Sunan Bonang kemudian menuju ke Demak, Jawa Tengah atas panggilan dari Raden Patah. Pada saat di Demak, ia tinggal di Desa Bonang. Konon, ia mendapat julukan sebagai Sunan Bonang karena lama bermukim di Desa Bonang ini. Oleh Raden Patah, yang merupakan pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Dalam sejarah Wali Songo, Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang dalam ajarannya ia menyampaikan, jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan. Jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam, jangan sampai digoncang kebingungan. Sejak usia muda, Sunan Bonang sudah mendapatkan pendidikan ajaran nilai-nilai Islam. Ia belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Tak hanya belajar dengan ayahnya saja, ia juga belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain belajar dari ayahnya Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yang pada saat itu bersama dengan Raden Paku atau Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji menuju ke Tanah Suci. Kecerdasan dan keuletan Sunan Bonang dalam menuntut ilmu menjadikannya orang yang menguasai banyak hal. Sunan Bonang terkenal dalam dakwahnya dengan penguasaannya dalam ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, bela diri, dan beberapa kesaktian serta kedikdayaan lainnya. Seperti Wali Songo lainnya, pendekatan yang dilakukan Sunan Bonang dalam berdakwah tidak jauh dari kebudayaan dan tradisi yang telah ada di masyarakat. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian dan kebudayaan untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan metode alat kesenian berisi ajaran agama Islam. Untuk berdakwah di Pulau Jawa, tentunya tidaklah mudah, karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh unsur kejawen. Tetapi Sunan Bonang tidak mudah menyerah. Ia melihat kalau masyarakat Jawa sangat tertarik dengan dunia seni. Atas dasar hal tersebut, sehingga muncul ide untuk membuat sebuah alat musik. Sunan Bonang kemudian menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong, hanya saja ukurannya kecil seukuran piring. Alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik bonang. Bonang adalah perangkat musik ketuk dengan bahan sejenis kuningan yang berbentuk bundar dengan lingkaran yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Jika benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Terlebih jika Maulana Makdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu. Pada awalnya, alat musik ini memiliki 6 buah gong kecil yang diletakkan di atas bingkai kayu, tetapi sekarang jumlahnya bisa lebih dari 6 bahkan ada yang mencapai belasan. Konon, dari gamelan inilah Maulana Makdum Ibrahim juga mendapatkan nama julukan sebagai Sunan Bonang. Maulana Makdum Ibrahim adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi serta piawai dalam memainkan alat musik. Pada saat akan memulai dakwahnya, Maulana Makdum Ibrahim akan membunyikan gamelan bonang terlebih dahulu. Ia memainkan bonang dengan memadukan dengan alat musik lainnya, seperti rebab dan lainnya. Dengan membunyikan bonang, akan terdengar suara yang merdu, sehingga banyak menarik perhatian masyarakat untuk datang ingin mendengarnya. Sambil memainkan alat musik, ia juga menyanyikan tembang atau lagu yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam. Dan tidak sedikit dari masyarakat yang ingin belajar membunyikan bonang sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya ini bukan berarti tanpa alasan. Ia memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu tanpa adanya paksaan. Hingga akhirnya, dengan adanya gamelan itu, banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam dengan kesadarannya sendiri. Begitulah siasat Maulana Makdum Ibrahim yang dijalankan dengan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya,
Sunan Bonang kemudian memulai dakwah ajaran agama Islam kepada masyarakat. Selain lewat gamelan, Sunan Bonang juga menyampaikan dakwah Islam melalui sebuah tembang atau lagu. Lagu yang diciptakan oleh Sunan Bonang bertajuk Tombo Ati. Tombo Ati adalah salah satu lagu tradisional Jawa yang ditulis sendiri oleh Sunan Bonang. Ia menciptakan lagu ini dengan tujuan untuk berdakwah. Oleh karena itu, di dalam liriknya terdapat banyak ajaran Islam yang diajarkan. Lirik dari lagu Tombo Ati yang diciptakan oleh Sunan Bonang dalam bahasa Jawa adalah Tombo Ati iku limo perkorone, kaping pisan moco Quran lan maknane, kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat wetengiro ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sopo iso ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Untuk lirik terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang soleh, yang keempat perbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah, salah satunya siapa bisa menjalani, semoga Allah Ta'ala mencukupi. Dalam lagu ini, Sunan Bonang menyampaikan hukum-hukum ajaran Islam serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh umat muslim, seperti membaca Al-Quran beserta maknanya, melaksanakan sholat malam, berpuasa, berzikir di malam hari untuk menenangkan hati dan pikiran, dan juga dianjurkan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selain lagu Tombo Ati, ia juga menciptakan sejumlah tembang tengahan Macapat, seperti Kidung Bonang, dan lain sebagainya. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan, yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Strategi dakwah berikutnya yang dilakukan oleh Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam adalah lewat karya sastra. Sunan Bonang juga menciptakan karya sastra yang disebut Suluk Wujil, yang dipengaruhi oleh kitab Al-Sidik karya Abu Said Al-Khair. Suluk Wujil merupakan karya spiritual yang berisikan tasawuf sebagai media pengajaran agama Islam. Hingga sekarang, karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan, mengandung makna kehidupan beragama, sekaligus sebagai salah satu karya sastra terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam karya sastra ini terdapat banyak pesan tentang kehidupan antar manusia, kehidupan budaya yang ada di Jawa serta Indonesia, dan pastinya kehidupan beragama. Suluk Wujil ini dibuat antara abad ke-15 hingga 16. Uniknya, karya sastra ini berupa tembang atau lirik lagu. Awalnya, Suluk Wujil ini disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Tetapi setelah Indonesia merdeka, naskahnya dipindahkan ke Museum Nasional yang kini bernama Perpustakaan Nasional Jakarta. Suluk berasal dari bahasa Arab, salaka al-tariqa, artinya menempuh jalan tasawuf atau tarikat. Ilmunya sering disebut ilmu suluk. Ajaran yang biasanya disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk, sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Selain Suluk Wujil, ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Strieke disebut Handboek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Akan tetapi menurut seorang pakar Belanda G.W.J. Drewes, karya sastra itu bukan karya Sunan Bonang, tetapi mungkin saja mengandung ajarannya. Sunan Bonang juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab yang mempunyai tebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sebagai seorang pendakwah Islam yang menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan kesenian, Sunan Bonang juga dijuluki sebagai seniman oleh masyarakat setempat. Sunan Bonang wafat pada usia 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525 Masehi, dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur. Lokasinya berada di sebelah barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Dari video tersebut, sekarang Bapak akan membuat kegiatan diskusi, membagikan siswa dalam beberapa kelompok, yang sudah berkelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Menjawab pertanyaan dari yang diwakilkan oleh kedua kelompok masing-masing.
Jadi nanti kan tampil ke depan mewakili dari kedua kelompok. Misalnya kelompok satu maju kedua kelompok, yang dua dan yang tiga. Itu Pak, kita baru di Belanda. Sudah siap semuanya? Ya, siapa yang ya, kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu ke depan? Coba, ya, kelompok bawah silakan. Ya, silakan. Ya, kelompok bawah silakan membacanya. Ya, terima kasih kepada kelompok dua yang telah membacakan di depan. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok dua. Ya, silakan. Ya, siapa lagi kelompok lagi yang mau tampil di depan? Ya, kelompok yang mana lagi? Kelompok tiga. Ya, coba tampilkan di depan. Dua, sikap positif dalam pribadi menang-menang, terlebih dalam pribadi sebagai berikut. Sosok beriman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah Islam melalui teori dan sastra. Tinggi dan ulet dalam menjalankan dakwah Islam, toleran dan bijaksana dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, terima kasih kepada kelompok tiga. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok tiga. Jadi baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita bacakan sama-sama ya. Kesimpulannya, berperan mengembangkan Islam di Indonesia melalui teori Nah, yang kedua, sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang tercermin dalam pribadi sebagai berikut. Sosok seniman kreatif dan inovatif
memberikan soal yaitu sebagai tes formatif, ya. Dikerjakan ya. Sudah semua ya? Sudah dikerjakan. Yang sudah siap boleh dikumpulkan. Sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah siap boleh dikumpulkan. Baik, untuk hari ini cukup sekian dulu. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan temanya yaitu Sunan Derajat. Nah, untuk hari ini Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.